Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini 17 Februari 2021. Saya Pastor Octavianus Situngkir Kapusin akan menghantarkan renungan untuk kita yang diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dan ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari, judul renungan kita, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Hari ini 17 Februari, menurut penanggalan liturgi gereja disebut Hari Rabu Agung. Umat beriman memasuki masa prapaskah atau masa tobat, masa pembaharuan lahir batin, memperbaiki relasi dengan Tuhan, sesama, dan alam sekitar, agar kita menggapai kemenangan Paskah dengan hati penuh sukacita. Bacaan yang direnungkan mengawali hari-hari berahmat ini sungguh seruan pertobatan. Dalam bacaan yang pertama, Nabi Joel menyerukan pertobatan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang. Suatu seruan untuk pertobatan total. Melalui Nabi Joel, Allah meminta agar semua orang berbalik kepadanya, membaharui batin dengan menyesali dosa sambil berpuasa. Hati menjadi titik berangkat untuk setiap pembaharuan diri dan hidup. Hati yang dikoyakkan dan bukan pakaian. Sebab hati nurani adalah inti manusia yang paling rahasia. Sanggar sucinya manusia, di mana roh Allah bersemayam dan sabdanya bergema.
pertobatan batin yang dinampakkan dalam tindakan nyata. Masa Prapaskah disebut juga masa tobat atau retre agung. Dalam Injil hari ini menyebut 3 pilar tanda tobat itu, yaitu amal kasih, sedekah, doa, dan puasa. Yesus menekankan ketiga perbuatan rohani ini didasari atas penghayatan mendalam dari hati, bukan untuk dipamerkan supaya dilihat orang lain. Setiap pilar mempunyai kekuatan dalam mewujudkan kehendak Tuhan. Satu, perbuatan baik dalam wujud amal sedekah akan mendatangkan berkat kepedulian pada sesama. Kedua, doa tulus dari hati menjadi relasi membatin dan intim kepada Tuhan. Ketiga, puasa pantang yang adalah merupakan mati raga, menandakan kita mengatur dan menguasai diri dan mengendalikan diri untuk meraih kesucian hati. Saudara-saudari, dalam memasuki masa rahmat pertobatan ini, kita ditandai dengan abu seraya berkata, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Suatu seruan yang mengajak agar kita membaharui diri. Ajakan dengan pernyataan singkat tetapi jelas. Kita mendengarkan ajakan bukan sebatas di telinga, tetapi merasuk ke dalam sanubari kita. Abu yang dioleskan ke dahi atau ditaburkan di atas kepala kita adalah simbol kuat untuk pertobatan. Hal ini bukan sekedar ritual atau tanda lahiriah, tetapi sikap batin dan niat mau membaharui diri dari dalam. Tanda yang mengingatkan keterbatasan, kefanaan manusia. Karena itu pantas terarah dan tertuju kepada Tuhan dengan niat mau membaharui diri. Mari berbalik kepada Tuhan dan memfokuskan hati dan budi kepada kehendak Allah. Mari memaknai masa Prapaskah ini sebagai masa pembaharuan diri. Meninggalkan kebiasaan buruk dan memupuk kebiasaan baik yang berkenan kepada Tuhan dan sesama. Selamat memasuki Prapaskah. Pace bene, selamat sejahtera untuk kita, berkat Tuhan selalu.